ulang. Gigegep-gegep, kena tadi lah dicepak-cepakkan ibu Tadi marah-marahin ibu, gurunya juga dikena marah Tidak apa-apa, karena itulah karakter ibu ya. Tetapi ibu mengajak ya SD 6 ini untuk berubah baik ya. Oke, hilangkan kita di sini bersenang-senang, nah ya, jenuh kita di rumah, jenuh kita ini ya. Bagaimana manfaatnya? Oke, selamat pagi, luar biasa. Allahu Akbar ya kali ya, kita ulang ya. Ibu praktekkan dulu. Semangat pagi, Allahu Akbar. Karena di hari Jumat ini adalah hari yang religius karena pembacaan Yasin bersama. Oke, ulang ya. Semangat pagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan rutin setiap Jumat baca Yasin SD 6 Lawang Kidul tahun 2024. Jumat 26 Juli 2024. Acara pembukaan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan. 1. Sambutan Kepala Sekolah Ibu Juniati, kami persilahkan. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang aku untuk siaran langsung ya. Semangat pagi. Oke ya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Aduh ya Allah, masalah. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dengan Guru SD 6 Lawang Kidul, yang saya hormati dan saya banggakan siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan program rutin kita, yaitu pembacaan Yasin bersama. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran 2024-2025. Selamat datang untuk siswa-siswi baru kelas 1 dan juga selamat untuk yang naik kelas pada tahun ini. Tadinya masuk siang, sekarang masuk pagi ya. Untuk masuk pagi ini disiplinnya sangat ketat ya. Pertama dan utama, tolong jangan membuang sampah sembarangan. Pertama itu ya. Yang kedua, untuk kelas yang berada di gedung 1 ini, di belakang kiri gedungmu, kelasmu, ada kehidupan di situ, yaitu kolam ikan lele. Selama ibu di sini dari kecil ya, sudah 3 tahun berapa bulan, ikan itu sudah besar, hampir sepahahmu. Tetapi kamu tidak sadar ya, semua sampah makananmu kamu buang, anak ibu buang di situ ya. Kadang-kadang kemarin ibu dari pagi sampai jam 8 ya, karena ibu tidak bisa bohong. Di sekolah ini ibu berada di sini, rumah ibu 5 menit melangkah punlah sampah, sehingga banyak sampah-sampah spidol, pena, pensil, aqua ya. Tolong, di situ ada habitat ya. Di sanalah nilai tambah kita ya. Kalaupun nantinya ibu jual, itu kewirausahaan bagi sekolah kita ya. Kalau dulu kita ada Merkisa itu
trendingnya SD 6 Lawang Kidul. Kalau ada tamu selalu dibuatkan sirup merkisa. Tetapi dengan berjalannya waktu, satu pun tidak ada lagi merkisa itu ya. Ada di dekat saung itu, tetapi tidak ya kerdil. Karena kenapa? Karena kita sudah mengabaikan adiwiyatah mandiri kita. Ya, mohon ya kiranya untuk guru jangan sampai sekolah kita dianggap mati suri. Saya tidak mau menerima itu. Saya pernah ya mau sebagai motivator untuk di SD 4, saya dikatakan mati suri. Tidak mau saya kejar mereka yang akan mati suri itu ya. Kalau tidak tanyakan ke kepala sekolah, saya tidak mati suri. Nah, jadi tolong jangan berkuak-kuak saya saja atau kepala sekolah saja karena tolong ya anak ibu. Kenapa? Ya. Setiap selesai kegiatan belajar mengajar selalu bertebaran ya sampah di mana-mana. Nah, sekarang pagi ini di depan kelasmu ada semua kotak sampah. Ya. Paham? Itu Pak, pertama ya. 530 siswa ditambah 23 guru membawa makanan setiap hari. Tukang kebersihan cuma satu yang halaman ini, ya. Tuh, dalam 1 menit itu bagaimana tempat sampah itu, plastik-plastik itu, ya. Paham tidak? Oke, ya pertama sampah. Dan terakhir ya, dengarkan anak ibu di bulan Agustus ini keringnya cuacanya ya, jaga kesehatan, apalagi yang sudah mengikuti yang sudah terpilih gerak jalan pramuka dan gerak jalan indah, mohon kiranya jaga kesehatan, jangan sampai latihan lah berminggu-minggu pas hari puncaknya kita tidak ikut ya. Paham? Oke. Baiklah, sebelum ibu tutup ya, ibu punya buku literasi anak ibu ya. Baik, hari ini saya mungkin memodelkan cara membaca literasi yang saya emban sebagai motivator atau Pasda Pasil Daerah Kabupaten Muara Enim ya, saya sendiri dan Ibu Haja Reza Yustanti ya. Mohon kiranya untuk bu guru, siswa-siswi ya, nanti lemari literasi yang ada di kelas Utena itu diambil satu-satu ya. Ambil paling kelas ujung tidak kebagian, ambil yang di tengah itu. Di situ manfaatkan lemari literasi itu ya, diisilah buku cerita-cerita. Baik ya. Nih, senang tidak dengan warna buku ini? Senang tidak? Senang ya? Senang ya? Oke. Nah nih, sekarang ibu tanya, kira-kira judul daripada buku ini? Kutilang dan Kenari. Ada berapa burung yang ada kutilang dan kenari di buku ini? Ada 2. Warnanya apa? Oke ya, yang satu kuning, yang satu hitam. Ya. Untuk pembacaan buku yang ada isi di dalam buku ini, pastinya kita tetap ya berkiblat dengan pembacaan bahasa Indonesia. Kalau tanda seru mungkin agak gar ya. Kalau agak tanda tanya bertanya. Kalau tanda koma stop dikit kita membaca. Kalau tanda titik kita berhenti ya. Menarik napas sedikit. Karena saya waktu mengajar ya, lebih kurang kalau tidak salah 20 tahun saya mengajar. Saya sudah mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap kelas saya selalu ingin mencoba
Saya orangnya yang kritis dengan kepala sekolah saya. Kayaknya enak ya kelas 6, tunjuk tangan. Bu, saya mau ngajar di kelas 6. Kayaknya enak ya ngajar kelas 1. Bu, saya minta ngajar di kelas 1. Disitulah saya, karena saya cerewet. Sampai sekarang pun tetap cerewet. Oke, kita langsung ke materi ya. Karena saya, maaf ya, guru SD itu guru kelas, bukan kayak SMP ya. Bukan guru bahasa Indonesia. Jadi guru kelas itu semua pembelajaran harus paham. Makanya guru kelasmu dia tidak mau diganti-ganti ya. Pokoknya dia mau terus nyaman, dia zona nyaman. Tak mau dia. Apalagi yang setahun 2 tahun akan pensiun, perang dia dengan kepala sekolah diganti kelasnya. Tetapi kita tidak, ya. Paham? Nah, tuh, ya. Jadi seperti ini. Kalau saya masih muda, Ibu Desi ya, saya selalu ingin mencoba setiap kelas itu bagaimana merasakan ya. Oke ya, Bu Desi alhamdulillah kemarin waktu itu kita pernah mengajar di kelas 5, dimutasikan lagi ke kelas 2 ya. Begitu juga dengan Bu Dita dari kelas 3 dimutasikan lagi ke kelas 2. Kita pelajari karakter siswa kita masing-masing. Oke ya. Nih, Ibu punya cerita di sini. Kutilang dan kenari ya. Adapun yang membuat buku ini adalah Ahmad Pilihan ya, pengarangnya adalah Ahmad Pilihan. Ingat, kalau ini kan ibu yang jadi model, nanti gurumu yang jadi model. Kalau sudah seperti ini, semuanya bisa menjadi model. Ya, kalau mendengarkan cerita, telinga kita harus konsentrasi mendengar. Ya, tidak boleh kiri kanan, harus konsentrasi. Setelah buku ini selesai saya baca, saya meminta refleksi ulang. Apa sih judulnya tadi? Ada berapa yang harus paham? Karena kita konsentrasi mendengarkan. Di awal pembelajaran, Bapak Ibu mohon literasi ini dilaksanakan. Jadi tematik kita lanjut. Oh, ini yang bisa. Tidak harus melulu pembelajaran di buku paket atau di modul bahasa Indonesia. Diambil, ini sudah menilai bahasa Indonesia. Oke ya, nih. Pertama dipegang seperti ini ya. Dipegang seperti ini. Setelah itu mungkin ada yang membantu saya megang ini ya, megang Desi ya. Ya. Oke ya, mohon bantuannya. Saya menjadi model hari ini ya. Ini ya. Ibu buka, yuk. Masih seperti tadi judulnya. Oke ya, di sini adalah judulnya Kutilang dan Kenari. Pengarangnya tetap Ahmad Pilihan. Oke ya, kita sama-sama. Yuk, buku ataupun lembar selanjutnya. Di sini ada nih ya kata pengantar, tidak usah. Ingat ya anak ibu, tetap konsentrasi telinganya untuk mendengar karena ada refleksinya ya. Terus nih, karena saya tidak bisa bahasa Inggris ya, maafkanlah, saya tidak. Waktu saya praktek model di kelas 4 ya ada yang bisa bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Baiklah ya, di sini Dara adalah seekor burung dara yang gemar sekali membaca buku. Meskipun matanya sudah lelah, sementara Rini seekor burung kenari selalu mengingatkannya. Sekarang ibu tanya, burung kutilang ataupun burung kenari bisa tidak ngomong ya? Tidak bisa. Saya tanya, burung kutilang dengan burung kenari bisa tidak berbicara atau ngomong? Bisa. Ya, bisa. Saya jawab bisa, ibu pasti jawab bisa.
kalau di dunia nyata ya, burung kutilang dan burung kenari tidak bisa berbicara. Tetapi kalau di buku atau di dongeng ya, burung kenari dan burung kutilang bisa berbicara. Tadi di sini sebagai darah adalah burung dan darah. Sedangkan burung kutilang adalah rini. Burung kutilang adalah darah, ingat ya. Burung kenari namanya rini. C ya. Tolong diingat ya. Oke, yuk kita buka lembar selanjutnya. Ayo, biar ini jangan tegak, oke ya. Nih ya. Setelah mengingatkan darah, ia pergi ke kawan-kawannya yang lain mengingatkan agar tetap menjaga kesehatannya. Saat Rini bertemu dengan burung hantu, ia kasihan sekali melihat tubuhnya yang lemas. Nih, ya, di sini ada di dalam apa ini? Di gambar ini, kira-kira bayangan kita ada di hutan. Yang ini mungkin burung hantu dari cerita ini. Dan yang ini yang apa ini anak ibu? Monyet kali ya. Yang ini burung hantu, yang ini kenari. Burung darah tadi. Burung darah tadi adalah burung kutilang. Oke, kita buka lagi lembar selanjutnya ya. Nih, Rini membantu burung hantu ke tempat tidurnya. Saat itu datang burung kutilang. Rini, kamu tidak perlu repot-repot menasihati penduduk hutan. Oke ya, lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Rini tidak mempedulikan ucapan kutilang. Dia tetap saja melakukan kebiasaannya, mengingatkan penduduk hutan untuk tetap menjaga kesehatan. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Hingga suatu hari saat Rini terbang menelusuri hutan, ia melihat keadaan kutilang yang memprihatinkan. Matanya merah dan mengeluarkan air mata. Wah ya, kutilang mengeluarkan air mata tadi ya. Oke lanjut, di sini kita buka lagi ya. Ini segera menghampiri kutilang. Aduh, kutilang matamu merah sekali. Kelihatannya itu terkena debu. Kamu jarang mandi ya? Rini memeriksa mata kutilang. Ia menyarankan segera pergi ke dokter. Matamu harus segera diobati. Kalau tidak segera diobati bisa bertambah parah. Iya, aku akan segera memeriksanya, jawab kutilang. Kutilang segera menemui dokter Bangau. Dokter, bisahkah kau mengobati mataku? Tanya kutilang. Setelah memeriksa matanya, dokter Bangau berkata, tentu saja bisa kutilang. Matamu ini merah sekali dan mengeluarkan air. Kamu jarang mandi ya? Tanya dokter Bangau. Iya dokter, aku memang jarang menjaga kebersihan, jawab kutilang. Dokter Bangau kemudian meneteskan obat mata. Bagaimana? Sudah baik mataku sekarang? Tanya dokter. Iya dokter, mataku sekarang sudah agak mendingan, jawab kutilang. Kutilang sekarang sudah sembuh. Ia berterima kasih kepada dokter Bangau yang telah merawatnya. Hati-hati di jalan darah, jangan lupa jaga kesehatan, pesan dokter. Setelah itu, aku juga harus meminta maaf kepada Rini dan berterima kasih padanya karena telah menguatkanku untuk menjaga kesehatanku. Setelah menerima maaf dari kutilang, Rini tetap melakukan kebiasaan baiknya dan pergi ke teman-temannya di hutan. Di rumah, Dara sudah bisa membaca lagi. Matanya sudah
sudah tidak letih dan sakit lagi. Saat itulah Rini datang menemuinya. "Bagaimana kabarmu, hai burung dara?" tanya Rini. "Aku sekarang sudah sembuh, mataku sudah tidak sakit lagi. Aku berterima kasih sekali sama kamu, sudah mengingatkanku," jawab Dara. "Ya, sama-sama, itu sudah menjadi tugasku untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan," jawab Rini sambil terbang menemui kawan-kawannya yang lain. Oke, ya, berkat Rini yang selalu mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan. Kesimpulan dari cerita ini ya, kini semua penduduk hutan tidak ada lagi yang sakit. Rini begitu senang melihat kawan-kawannya sehat semua. Sudah ya, Ibu memodelkan dari bacaan yang ada di buku ini. Sekarang Ibu tanya, ya, sudah siapkah? Oke ya. Pertama tadi apa isi atau judul dari cerita buku Ibu ini, tentang apa ya? Oke ya. Setelah itu isinya tentang apa ya? Sebagai Ibu bilang tadi siapa? Dara. Sebagai kenari? Rini. Ada yang bisa kasih satu contoh? Bisa gak? Tentang apa yang diceritakan isi dari yang Ibu modelkan tadi? Menjaga kesehatan, ya. Bagaimana? Apalagi sekarang di daerah kita musim kering, ya, kemarau, jadi tetap jaga kesehatan. Nah, intinya mungkin nanti setelah di dalam kelas kita perdalam lagi, tetapi beginilah cara memodelkan, bisa guru, bisa anak ibu, ya. Karena nanti ada buku literasi di setiap kelas. Kalau kelas 1, kelas rendah mungkin lebih gambar-gambar, ya, yang dibacakan. Jadi inti dari buku ini adalah tentang kesehatan, ya. Oke, karena kita sudah setengah jam Ibu ambil menceritakan bagaimana memodelkan literasi ini, kita lanjut ke pembacaan ayat-ayat pendek, ya. Kalau saya ada permodelan literasi dan numerasi, Yasin tidak usah dibaca, cukup ayat-ayat pendek, ya. Karena kita kasihan dengan kelas 1 dan 9 dia sudah pulang, ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon maaf juga mungkin literasi yang saya baca kurang menggigit, ya. Tetapi kemarin saya praktekkan di Ibu Mia, karena Ibu Mia memang guru bahasa Indonesia, sarjana bahasa Indonesia. Terus saya praktekkan lagi ke Bu Fitri. Bu Fitri adalah guru bahasa Inggris. Tetapi saya yakin Bu Asim pasti lebih fasih lagi, ya, karena Bu Asim ini adalah sarjana bahasa Inggris, ya. Oke, kedepannya kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nanti kita menunggu cerita-cerita Nabi atau Rasul atau tentang, ya, religi dari guru agama Islam, Bu Seni, Bu Nur, dan Bu Rela untuk kedepannya, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.